Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendahkan hati, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Rasulullah menyaksikan kita dan kita diakui sebagai umatnya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Rasulullah, yaitu sahabat, itu sangat tegas kepada kekafiran dan punya sifat kasih sayang kepada orang mukmin. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka, melihat Rasulullah bersama sahabat, ruk'an, rukuknya itu lama, sujjadan, sujudnya itu lama. Tarahum ruk'an sujjadan. Kenapa rukuk dan sujudnya kok bisa lama? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ketika rukuk dan sujud itu ada yang dicari. Jadi kan kalau rukuk dan sujud dalai apa? Bu? Ketika rukuk dan sujud itu ada yang dicari. Yang dicari itu adalah fadlan minallahi wa ridwana. Karunia dan ridho Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Karena sujudnya lama, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dari mukanya itu tampak asar sujud, bekas sujud, cahaya sujud. Maaf, bukan sekedar dahi hitam. Bukan itu. Tapi dari mukanya itu tampak asar, bekas daripada sujud. Nyambung kepada ayat wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan. Jadi kita ketika sujud itu harus ada niat ingin mendekati Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dari wajahnya itu tampak asar sujud, bekas sujud, cahaya sujud. Contohnya gampang, orang yang barusan ketemu kekasih itu keluar dari rumahnya, rumah kekasih, ada asarnya enggak? Mesem dewe, guyu dewe, kaya wong. Kenapa kok guyu dewe, mesem dewe? Karena wajah kekasihnya itu masih tampak. Andai kata pulang gitu lihat sandal itu masih ada wajahnya. Naik motor itu masih ada wajahnya. Ketok-ketokan. Ya. Nah kita ini sering ketok-ketokan setan. Kalau bersama setan ada asarnya, ada bekasnya. Tapi giliran bersama Allah, itu enggak ada asarnya sama sekali. Kenapa tidak ada asarnya? Sujudnya kurang jeru. Kalau bersama istri, cewero. Macam mikir nandi-nandi esok-esok lo ya. Bersama kekasih itu ada asarnya. Jenengan itu habis rekreasi itu ada asarnya enggak? Iya, apa? Cerita, seneng, dan lain sebagainya. Tapi kenapa sujud kita itu kok tidak asarnya? Karena tidak wasjud waqtarib. Sujudnya itu tidak dekat dan tidak jeru kepada Allah. Nyambung kepada hadis, tidak ada suatu keadaan yang paling dekat Allah kecuali sujud. Ma yakunu aqrabul abdi,
Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah fahuwa sajidun kecuali dalam keadaan sujud. Jadi sujud itu ketemu dengan fa inni qarib. Surat Al-Baqarah ayat 186 wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di Indonesia kan, oh dia itu sahabat karibku. Kalau lebih daripada karib, akrab. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Sekarang sujud kita ini sudah akrab belum? Sudah akrab. Panjenengan itu kalau dengan teman akrab duduknya, rangkul-rangkulan enggak? Kalau ngomong gedabrus, iya, bisa diputus omongannya? Susah. Sudah akrab, cinta lagi. Nempel kayak perangku. Nah kita ini sujudnya nempel apa? Kalis. Kalis seperti air dan daun talas. Sujud kita itu masih kalis. Apa kalis itu ya? Kalis. Mau jadi pikir. Seperti air dan minyak. Gak nempel belas. Seakan-akan nempel tapi tidak nempel. Bu. Jenengan itu dengan suami nempel gak? Temen dah. Ojo-ojo suami nempel yang pada lainnya. Sok-sok nempel. Padahal di dalam hatinya gak ada jenengan. Jadi bagaimana sujud kita itu nempel, bagaimana sujud kita itu akrab dengan Allah, sehingga sujudnya tidak mau bangkit. Seperti teman akrab dan kekasih tidak mau pisah. Nah sujud kita itu Astaghfirullah minal khotoya. Perlu diistighfari. Makanya saya punya istilah. Ayo kita sujudkan orang yang sujud. Ayo kita sholatkan orang yang sholat. Semoga paham. Ayo kita Islamkan orang yang Islam. Kenapa? Belum udkhulu fi silmi kafa. Apa udkhulu? Belum masuk. Islamnya itu belum masuk. Sama, sujudnya belum masuk. Sholatnya belum masuk. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholah. Di dalam sholat belum masuk. Sujudnya itu masih di permukaan. Panjenengan itu kalau ngecat, supaya catnya nempel di apa dulu? Digosok, diramplas, betul enggak itu? Supaya apa? Catnya itu nempel. Ustadz, sholat kita itu ngerasa no nempel, mari sholat sandal hilang, lu enggak nempel. Boleh enggak saya katakan? Asarus sujud itu berarti sujudnya nempel di muka ini. Dan orang kalau nempel sujudnya nggak usah ngomong saya ahli sujud loh ya, beloan. Bukan begitu. Dan insya Allah sesama ahli sujud itu akan mengiyakan. Dan tunjukkan Masudin, asar sujud inilah nanti itu sebagai tanda kita diakui umatnya Rasulullah. Makanya jangan main-main dengan sujud. Maaf, hanya orang yang bodoh. Hanya orang yang bodoh main-main sujud dan hanya orang yang bodoh main-main sholat. Saya nggak nyindir, nodoknya mes titik. Karena saking wis bodoh, wonge akeh sisan. Ngono ono sing rodok pinter sholat dibenci. Mulai pinter. Joguyu, tersinggung saya. Mau pinter sholat apa bodoh sholat? Pinter. Mau pinter sujud apa bodoh sujud? Karena ada sahabat yang disuruh ngulangi. Saya sudah sholat, ya enggak, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi, kamu belum sholat. Sudah ya Rasul, irji.
Itu tingkatan sahabat. Kalau kita tingkatan apa? Tabiin, enggak. Umat ya enggak tahu diakui umat apa tidak ini. Ciri-ciri umat Rasulullah. Maka ada seseorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah engkau mengenal umatmu di antara umat-umat lainnya? Rasulullah menjawab, tandanya ada 3. 1, gharra muhajjaluna min asari tuhur wala yakunu ahadun minal umami kadzalika ghairuhum. Cahaya wudu itu terpancar yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Oleh karena itu kalau wudu yang sempurna, digosok, dibasuh. Jenengan tadi loh mau ngecat di apa? Digosok, diramplas, ojo gesusu. Tukang itu kalau gesusu menegak di kesesuaian nang mari lo hasilnya kok gini. Betul nggak? Tukang itu kalau mengerjakan asal-asalan itu kan nempel auranya di gerakan itu. Ini kok gerakannya nggak ada sayangnya ya, nggak ada cintanya. Itu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Itu cahaya wudu. Yang kedua, wa a'rifuhum annahum yu'tauna kutubahum bi'aimanihim. Saya mengenalnya menerima catatan dengan tangan kanan. Nih. Yang ketiga, wa a'rifuhum bisimahum fi wujuh min asari sujud. Betul enggak? Saya mengenalnya kata Rasulullah dari asar sujud. Yang keempat, wa a'rifuhum binuri yasabaina ainihim. Saya mengenalnya dari cahaya dari depan dan belakangnya. Tadi ketika salat tahajud, hati-hati. Ternyata Rasulullah mengenal kita itu dari cahaya. Bukan lesan yang mengatakan saya umatmu ya Rasul, sudah enggak laku. Panjenengan kalau di meja peradilan, itu saksi biasanya menggunakan apa? Pak Gofur yang hafal, gunakan lesan kan? Di dalam surat Yasin sudah tidak berlaku. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut sudah terkunci. Rungokno wong itu mulut. Mulut itu sudah terkunci. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang di dunia itu tidak bisa bicara, diizinkan Allah untuk bicara. Bicara itu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, dan kaki ini akan menjadi saksi. Tidak ada kitab selain Al-Qur'an yang mampu memberitakan seperti itu. Maka mari kita rajin berdoa. Ini doa sujud dan doa akan berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min tahti nura wa ja'al min fawqi nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura waj'al amami nura waj'al khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura. Ini nanti nyambung kepada surat At-Tahrim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sampun hafal? Ustaz dawa. Kalau panjenengan lihat panjangnya tidak akan termotivasi. Tapi kalau panjenengan aku butuh, insya Allah tidak akan terasa panjang. Kekasih dengan kekasih, jaraknya sejauh-jauhnya, itu tidak ada jarak. Kenapa? Senang. Jenengan itu kalau ngaji dimanapun berada, kalau butuh dan jatuh cinta, sak jauh-jauhnya. Nih saudara kita, Ustaz Irfan, Bunda nggih,
saking malang. Itu kira-kira kalau pahalanya dari Malang dengan rumah yang sebelah dengan musola Al-Ikhlas kok podo. Gusti Allah gak goblok. Ngono Pak Soleh telat aja. Orang yang telat itu justru rumahnya yang dekat, nyepeleno. Bu, saya tanya, ada nggak mall pasar jauh? Nggak ada. Kenapa? Butuh. Coba jenengan nggak ke pasar sedino, vertigo sampean. Ya Allah, vertigo. Kenapa? Nggak ada pelampiasan tawaf. Betul nggak? Betul nggak? Ya Allah. Kira-kira jenengan nggak ngaji getun, apa nggak ke pasar getun? Tes hati kita itu. Sesuatu yang butuh. Coba ini, saya butuh ya Allah, saya butuh. Panjenengan itu butuh sinar nggak? Saya Ustadz butuh beli ke Philip. Oh tak ketak sampean. Philip. Orang itu bisa berjalan hijrah kalau ada cahayanya. Masa kita itu kalah dengan kunang-kunang? Panjenengan tahu kunang-kunang, Pak Sigit? Itu yang bercahaya apanya? Kok saya boten? Daerah belakang itu kunang-kunang itu. Cahaya kita itu nanti ada yang seperti lampu, ada yang seperti matahari. Kita mencontoh Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa. Nah kita ini ada cahayanya enggak? Jangan-jangan ini kuntu peteng dedet, ini kuntu minaz zalimin. Saya butuh. Kenapa? Karena saya berjalan dan saya membimbing. Jenengan itu kalau gelap gulita, pasti hidupnya itu nabrak-nabrak. Ini kan nyambung kepada surat An-Nur 35. Siapkan maksudin. Nur ala Nur ayat An-Nur 35. Sedangkan gelap gulita itu An-Nur ayat 40. Jenengan itu 35 40. Ayat tawaran kok itu dolan ae. Kita disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh zikir, beramal soleh itu supaya nur ala nur. Surat An-Nur ayat 35. Ya Allah, enak ngikuti Rasulullah itu dipandu dengan Al-Quran dan hadis. Lu ngono lo umate ki al ngeyelu wal ndap. Wis ana kitab Al-Quran, delek kitab tandingan. Kan saking apanya itu? Sudah dituntun oleh Rasulullah, sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat. Masih ada tandingan lagi. Kenapa? Setan itu selalu mengadakan tandingan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah sumber cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya Allah yang dimasukkan ke dalam hati orang mukmin, kamishkatin fiha misbah, seperti lubang yang di dalamnya itu ada lampu. Semoga jenengan gak bosan. Kalau saya sampaikan berkali-kali begini berarti sudah percaya apa gelap gulita? Ayo jenengan nabrak saya. Ayo Masudin. Fiha misbah, al misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas sunar nurun ala nur. Nah, cahaya di atas cahaya Allah
Linurihi mayyasa, diberikan kepada yang dikehendaki. Lihat saya, siapa yang dikehendaki? Yang selalu meminta, mengemis, dan yang selalu butuh. Yang selalu butuh. Jenengan itu kalau tanggal tuwe, itu kira-kira ada nurnya apa narnya? Ngomong. Kira-kira ketika tanggal tua itu loh, ada nur apa nar? Kalau kita tidak minta, nggak akan dikasih. Wong yang minta aja belum tentu dikasih kok. Jenengan itu sibuk minta nur apa al-fulus? Sibuk minta rizki? Ya Allah, hidayah itu tidak ada harganya loh ya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah berupa cahaya. Jadi orang itu gak sadar ketika di Al-Fatihah itu ihdina, ya Allah berikan hidayah. Itu secara tidak langsung minta nurnya berupa cahaya. Dan cahaya itu membimbing, menuntun. Sholat tahajud itu cahayanya siang. Makanya jenengan kalau malamnya itu tidak sholat tahajud, biasanya siang itu nabrak-nabrak. Ada takdir yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Itu bahayanya itu. Sholat cahaya, Al-Quran itu cahaya, Allah cahaya, Rasulullah cahaya, sedekah itu cahaya. Kalau kita tidak memiliki cahaya, ya wajar suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, atasan menyalahkan bawahan, presiden menyalahkan rakyat, rakyat menyalahkan presiden, orang yang berjalan dari selatan menyalahkan orang yang dari utara, yang dari utara menyalahkan dari selatan. Intinya semuanya salah, dia merasa benar. Itu tanda orang yang gelap gulita. Orang yang ada cahayanya itu sibuk menyalahkan diri sendiri. Ya, Allah itu cahaya. Nabi Muhammad anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur, ada di surat Al-Maidah. Qad ja'akum minallahi nur. Telah datang kepada kalian dari Allah nur. Di sini ulama berpendapat adalah Rasulullah. Salat itu juga cahaya, wassalatu nurun. Salat itu juga cahaya. Sedekah itu juga cahaya. Ketika kita sedekah, setiap pagi itu ada malaikat berdoa mendoakan kita, Allahumma a'ti mufikan khalafa. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Al-Quran juga cahaya. Dan cahaya ini tidak bisa masuk kepada cermin yang kotor. Cahaya ini tidak bisa masuk kepada hati yang kotor. Cat itu tidak bisa nempel kepada tembok yang masih kotor. Kotor itu ini kuntu dibersihkan. Tadi saya ajak istighfar, dibersihkan. Ya Allah, maafkan saya tidak mendapatkan hidayah. Hidayah itu berupa cahaya. Cahaya itu 24 jam. Saya kok tidak mendapatkan WA, saya kok tidak mendapatkan informasi. Iya, uang HP-nya off. Semuanya sudah dapat informasi karena HP-nya on. Nah, hati kita itu sering off. Orang yang tidak sholat tahajud berarti hatinya off. Gitu pesan kepada saudaranya, tolong ya nanti kalau panjenengan umroh, panjenengan haji, saya titip doa. Yang di sana online, bismillahirrahmanirrahim. Yang di tanah air turut dok. Iki kira-kira doanya nyambung apa enggak? Understand? Online sesama online, HP sesama HP online, itu tahu enggak? Tahu. Yang online, lihat yang offline tahu? Tahu. Tapi yang offline, lihat online,
Yo nggak tahu HP-nya gak murup kok. Sama seperti itu. Hati itu kalau hidup, sesama hidup, subhanallah. Seperti Ustadz Ivan tadi membaca surat Al-Hasr, itu sholat yang luar biasa. Kami ketika di depan Ka'bah dibacakan Imam Syekh Bandar Balela ayat itu, nangis saya. Nangis, terutama pada ayat law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Qur'an itu diturunkan di atas gunung, pasti gunung itu khusyuk. Khusyuk di situ diartikan hancur berkeping-keping. Diturunkan di atas gunung. Jawab, gunung itu atos apa enggak? Atos. Kalau diturunkan di atas gunung saja hancur, sekarang diturunkan kepada hati jenengan, hancur enggak? Tertawa, hahaha, ru'yah. Dibacakan ayat itu tiba-tiba makmumnya gini. Oh, gak kuat aurai itu. Wong dibacakan itu supaya hatinya hidup, remuk sombongnya, paham gak? Remuk keangkuhannya. Lihat saya, remuk rumongso aku bener. Yang benar itu adalah al-insanu makhalul khata' wa nisyan, tempatnya salah. Berarti kita itu ini kuntu minaz zalimin, sedangkan Allah itu la ilaha illa anta subhanaka. Gusti Allah itu mboten nate salah. Bapak Ibu, tingkatan Allah loh disalah-salahno ambek abane. Apa maneh sukanan dan jenengan. Tingkatane Gusti Allah, al-haq, Allah itu maha benar. Makanya apabila doa hamba itu dikabulkan semua, dunia itu hancur. Satu, ya Allah turunkan hujan. Yang sana meme gaba, ya Allah jangan hujan ya Allah. Alhamdulillah Gusti Allah gak tahu vertigo. Ternyata pengabulan doa itu ada timingnya. Coba ketika doa tidak dikabulkan, mesti gini, apa salah saya ya Allah? Apa salah saya Allah? Allah jawab, ake bro. Itu tandanya hatinya apa? Membatu. Lebih keras dari batu, lebih keras daripada gunung. Hati yang lembut sering meneteskan air mata ketika dibacakan Al-Quran, pasti ini kuntu minaz zalimin, dan pasti Allahumma ja'al fi qalbi nura. Pasti butuh cahaya. Dan cahaya ini berusaha dipadamkan oleh setan dari berbagai penjuru. Jenengan ini kalau ngaji seperti ini, cenderung melek apa merem? Ya dipadam no. Coba metu, melek enggak? Buka Al-Quran, merem. Buka HP, iki ono opo iki kok. Sholat tahajud, merem. Warkop, melek. Al-Gapleu, melek. Ngerasani, dijak masuk zikir, la ilaha. Itu berarti hatinya masih kayak gini. Perlu diproses, perlu diproses. Ya Allah, ya Allah, hatiku keras ya Allah. Jadi secara tekstual ayat ini adalah andai kata Al-Quran diturunkan di atas gunung secara tekstual. Tapi secara kontekstual andai kata Al-Quran itu dibacakan ke dalam hatimu itu apakah hancur? Belum Ustadz, berarti hati kita itu lebih keras. Mutasaddi'an min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Watil amsal, yang demikian itu adalah perumpamaan analog nadribu walinnas, disampaikan kepada manusia la'allahum yatafakkarun, bagi mereka yang mau berpikir. Jenengan siap diajak mikir? Jenengan ini bantu yang piro sih, diajak mikir kok heng terus. Saya itu Ustadz nggak usah mikir tapi duwe akeh. Oh ngono ta.
La'allahum yatafakkarun, mari kita mikir. Orang yang tidak khusyuk itu berarti hatinya keras. Orang yang khusyuk berarti hatinya lembut. Di awal tadi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama calon penghuni neraka dan calon penghuni surga. Calon penghuni surga, tunjukkan Mas Surin, ada 12 sahabat. Calon penghuni surga itu dibacakan Al-Quran itu menangis. Calon penghuni neraka dibacakan Al-Quran tertawa, tertidur. Saya nggak nyinggung loh ya, silakan jenengan turu, saya doakan. Husnul khotimah. Ini loh kita sebut berulang-ulang. 12 sahabat Rasulullah menangis ketika membaca Al-Quran. Kita kepengen seperti ini? Saya Ustadz kayaknya nggak makomnya. Jangan diblok. Kita sebut. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah, Abdullah bin Rawaha, Sabit bin Qais, Tamim Ad-Dari, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Hanzalah, Raja Najasyi atau Negus. Tambah satu lagi Mas Udin. Wanita yang calon yang dikatakan Rasulullah itu ahli surga. Siapa itu? 4. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'un. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid istrinya Rasulullah, dan Asia istrinya Fir'aun. Kita sebut-sebut di majelis ini supaya kita nanti almar'u ma'aman ahabba. Semoga kita nanti bersama dengan beliau-beliau. Silakan jenengan tafaul. Apa tafaul? Berharap, kumpulkan ya Allah. Kalau hati saya itu masih keras, lembutkan ya Allah. Pertanyaan saya, jenengan butuh enggak? Butuh enggak? Butuh hati lembut? Butuh cahaya? Menyusul seperti ini? Kira-kira kalau sungguh-sungguh butuh dan ingin, Allah pasti Rahman Rahim. Wong jenengan itu lihatnya Doraemon, sinetron, artis. Sehingga sahabat-sahabat yang istimewa itu enggak ada di memori otak kita belas. Siapa nama artis yang sekarang mas kawinnya paling mahal? Siapa artis yang cerai-cerai? Wapal. Berarti sampai nanti bersama artis. Ya kalau di surga. Kalau di neraka menjadi bahan bakarnya, kita sebut-sebut ini. Kita sebut-sebut. Tandanya Allah itu membimbing kita seperti itu. Amin. Ayo ngantuk oh. Apa ketika diceritakan ini enggak senang? Senang? Senang ya? Ya Allah, mereka ini adalah hamba-hamba yang dipilih. Ketika dibacakan Al-Quran itu menangis. Kemudian ketika zikir itu hatinya lembut dan bercahaya. Kembali lagi kepada 12 sahabat tadi Mas. Nah sekarang kita kaji satu persatu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tunjukkan hadisnya Mas Udin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang laki-laki yang hatinya itu lembut dengan Al-Quran. Ketika pagi hari itu selalu menjemur Al-Qur'annya karena basah cucuran air mata. Ibu-ibu biasanya kalau pagi jemur apa? Menjemur baju. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita kan berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, pertemukan dengan orang-orang soleh. Soleh pada Al-Quran, soleh pada sholat. Itu kalau tidak satu channel, gak akan bisa. Dan kami itu sangat senang ketika mutola'ah dipertemukan sahabat-sahabat yang hebat ini. Kenapa? Supaya kita itu enggak GR, enggak kegedean rumongso, saya masih jauh dari sahabat-sahabat ini ya Allah. Ya Allah ingin. Makanya kita merangkai doa, Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an, wa ruhal Qur'an, wa nural Qur'an, wa hubbal Qur'an, wa hifzal Qur'an. Atau yang dari apa? Yang dari Syekh Ibrahim itu, siapkan Mas Udin. Nah ini, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Saya baca ya, kemudian panjenengan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas, tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik. Allahumma ja'alna mimman idza istama'a lil Qur'ani sya'arra jilduhu sumalana jilduhu wa qalbuhu likalamik. Allahumma ja'alna mimman idza sami'a ma unzila ila rasulika tafidu uyununa bid-dam'i Allahumma ja'alna mimman idza tuliyat alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa bukiya. Allahumma inna naltaji'u ilaika wa na'tasimu bi janabika alla taj'alna minal qasiyati qulubuhum min zikrillah. Pelan-pelan. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran. Ya Allah, hidupkanlah hati-hati kami dengan kitab Al-Quran. Hidupkan. Jangan sampai menjadi hati yang mati. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ketika mendengarkan Al-Quran itu merinding kulit dan lembut dagingnya karena mendengarkan Al-Quran. Rasakan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ketika mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad bercucuran air mata. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah tersungkur, tersujud dan menangis. Ya Allah, lindungi kami dari hati yang keras dari zikir kepada Allah. Klik Mas Udin, terjemahannya ada di sini secara lengkap. Nah ini terjemahannya. Kalau tidak hafal ini, cukup yang di doa aras Al-Quran tadi. Ini doa ini insya Allah rangkaian kita yang hampir sama seperti tadi. Jadi kami berdoa kepingin peka Al-Quran, yang tidak paham itu jadi paham, jangan sampai mengeras. Tiba-tiba didatangkan buku Rekonek Al-Quran. Tadi Mas Udin kembali. Didatangkan ini
Rekonek Al-Quran. Kira-kira buku ini didatangkan kepada saya, datang sendiri apa didatangkan Allah? Didatangkan Allah. Berarti hati dengan hati nyambung, ilmu dengan ilmu nyambung. Orang yang gila Al-Quran dengan gila Al-Quran nyambung? Nyambung. Berarti sesama cinta Al-Quran dikumpulkan, sesama cinta sholat itu dikumpulkan, sesama cinta gowes, sesama cinta catur, ya ketemu di catur. Sesama cinta Al-Quran ketemu di taksin, ditarjim, ketemu di tafsir dan lain sebagainya. Tadi kita ketemu di mana? Ketemu di masjid, musola Al-Ikhlas. Ketemu di mana? Ketemu di sholat. Itu kalau tidak sesama cinta sholat, kira-kira geblak. Apa mundur? Ayo. Kita harus ingin seperti orang-orang yang cinta Al-Quran. Dan harus memaksa hati kita yang biasanya santai. Pernah kita kaji bahwa neraka itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Huffatil jannatu bil makarihi. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Wa huffatun naru, dan neraka itu diliputi oleh sesuatu yang disenangi oleh syahwat. Pilih sholat tahajud dengan tidur, nafsu milih tidur. Betul. Kerja keras dengan kerja asal-asalan, uang banyak, nafsu pilih mana? Tuyul akhirnya. Santai, sukses. Kerja keras, sukses, pasti orang itu milih santai. Sholat yang asal-asalan dengan sholat yang sungguh-sungguh sholat, inna sholati, nafsu itu milih. Seperti ngaji ba'da sholat subuh ini, kalau nafsu pasti milih melanjutkan ronde kedua. Artinya apa? Hijrah itu harus dipaksa. Siap? Hijrah itu harus dipaksa. Untuk pindah wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, tidak bisa dengan santai. Understand? Siap? Siap kira-kira? Jenengan hijrah dari tempat tidur meninggalkan suami istri menuju musola Al-Ikhlas sholat tahajud, itu butuh perjuangan. Itu kalau istri dan suami tidak satu channel, ojo nemen-nemen nang Gusti Allah iku. Awakmu gak cinta tapi aku embel. Gaya langsung baca doa, a'udzubillahi minasyaitan. Ini yang menjadi penghalang untuk tidak bisa hijrah. Malang ke Sidoarjo itu jauh loh. Betul nggih? Kalau tidak punya ikatan cinta, nggak akan bisa. Itu juga Mas Udin. Mekah Madinah itu 400 sekian kilometer. Ya, Mekah Madinah. Itu kalau ditempuh dengan bis 5 sampai 6 jam. Kalau ditempuh dengan kereta cepat itu sampai 2 jam. Nih, Mekah menuju Madinah 424 km. Bis 4-5 jam. Kereta cepat 2 jam. Ke musola Al-Ikhlas, warga Palem ke sini berapa jam? Ustaz, kereta elektrik. Ya Allah ya Karim. Kalau tidak punya keimanan, nggak akan bisa. Makanya ada sahabat dua, Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor. Makanya nanti ketika kita itu umroh, haji, kan ada tawaf, ada sa'i. Ini ya, Muhajirin dan Ansor itu seperti ini. Ketika nanti Bu Anis, ya, Ibu, kita umroh, ada sa'i. Antara tawaf dan sa'i biasanya itu lebih capek mana?
sa'i. Kalau tawaf itu bisa didiskon, semakin dekat dengan Ka'bah otomatis semakin dekat. Kalau jauh semakin jauh. Ada lagi yang jauh di lantai 2. Kalau sa'i itu nggak bisa. Sa'i itu jaraknya sekitar 4 kiloan. Dan biasanya capek-capeknya jamaah ya di sa'i itu. Itu ketika capek, inna sofa wal marwata, mau capek mengeluh itu malu kepada Siti Hajar. Dulu itu Siti Hajar dari Sofa ke Marwah itu gunung, lembah, tandus, gunung loh ya. Kalau sekarang itu granit, ada AC, bagi yang udur pakai kursi elektrik. Kira-kira sa'i sekarang dengan sa'inya Siti Hajar itu seimbang apa enggak seimbang? Enggak mungkin. Makanya kalau mau ngersullah itu malu, ya, malu. Kita hijrah juga kalau mau ngersullah itu malu kepada Rasulullah. Nah, masuk. Tunjukkan Mas Udin. Ketika Rasulullah itu bersembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar, di mana? Di gua Sur. Turunlah ayat lah tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. La tahzan innallaha ma'ana. Monggo. Kita baca ya, sehingga barangkali di antara kita ada kecemasan ekonomi, kecemasan anak, diganti oleh Allah menjadi wa amanahu min khauf. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya ada Allah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar masih manusiawi, cemas, khawatir karena sudah dikepung di luar gua itu sudah dikepung. Terus Rasulullah berkata, jangan bersedih, ada Allah. Tiba-tiba fa'anzalallahu sakinatahu, Allah menurunkan sakinah ke dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar. Karena yang ngomong Rasulullah, kalau yang ngomong jenengan. Karena yang ngomong Rasulullah itu dengan keimanan dan ketakwaan disambut oleh Allah, turun sakinah. Ketika sakinah itu turun, wa ayyadahu bijunudil lam taroha, maka turun tentara yang tidak kelihatan. Apa? Malaikat. Jadi tadi kalau peka ketika sholat tahajud itu ada yang turun. Enggak ada yang turun ketika sholat tahajud tadi itu. Saya baca surat apa? Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Hati-hati kalau ada sakinah ketika sholat tahajud. Nah, nyambung ini. Kantore Gusti Allah, pintu langit terbuka itu kapan? Malam hari. Ketika pintu langit itu terbuka, maka di situ tangga-tangga malaikat untuk naik turun. Ya Allah, semoga paham. Semoga paham. Jadi ketika ada sakinah itu ada malaikat. Memang tidak bisa dilihat, tapi ada. Semoga hati kita itu dibuka. Kalau dibuka oleh Allah, maka kita itu hakul yakin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Waktu saat pintu langit terbuka. Kalau motone merem apa maneh? Atine. Kalau motone merem atine mau apa ya? Wong ketok, wong koncone gak ketok. Wong koncone gak ketok, apalagi melihat sesuatu yang tidak kelihatan, tambah gak ketok. Panjenengan kalau ngaji seperti ini loh, merem melek, iku ustadz kembar itu. Satu, ketika azan dan sholat,
pintu langit terbuka antara maghrib dan isya, tengah malam, bulan Ramadan, bulan Sya'ban, sholat duhur, hari Senin dan Kamis. Kita tadi tengah malam. Dan hati-hati ketika adzan dan sholat, terutama sholat subuh, sholat fajar, karena di situ malaikat pengganti siang dan malam itu gantian shiftnya di situ. Semoga bisa dirasakan. Semoga bisa dirasakan. Kalau bisa dirasakan, kita itu semakin yakin. Kita itu semakin yakin bahwa Al-Quran itu benar, hadis itu benar. Hadisnya masih satu persatu. Hadisnya. Nah, ketika azan dan sholat, jika sholat telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan doa akan dikabulkan. Semoga doa-doa kita dikabulkan. Jangan kira-kira percaya apa tidak percaya? Percaya tapi belum tahu, itu bohong. Jenengan tahu nggak di dunia itu ada namanya sukanan? Tahu. Setelah kapan? Ya setelah melihat. Kalau belum melihat, ngomong tahu itu bohong. Ngerti maksudnya? Panjenengan harus tahu secara jasmani atau rohani. Yang kedua, antara maghrib dan isya. Biasanya malah digunakan untuk ngobrol, ada yang pulang, ya ada yang cangkruan, ada yang membaca Al-Quran, ada yang zikir. Kami biasanya kalau sholat sendiri bukan jamaah, itu antara maghrib sampai isya itu nyambung. Loh, kok tahu-tahu sudah isya? Kita itu biasanya aneh. Silakan sholat maghrib kemudian ngobrol. Loh, wis isya. Tapi coba disuruh nyambung sholat sama zikir, rasanya lama enggak? Kenapa kok lama? Karena zikirnya itu belum obrolan, masih satu arah. Sesuatu yang ngobrol itu pasti lama rasanya sebentar. Ketiga, tengah malam. Orang Jawa mengatakan bahwa kantore Gusti Allah itu bukanya malam hari. Hati-hati ketika salat tahajud itu. Tiba-tiba ada sakinah yang luar biasa. Di situ ada malaikat dan biasanya mata kita langsung biar. Ngantuknya itu hilang. Ngantuknya itu langsung hilang. Ketekan tamu agung. Ngantuknya itu hilang. Ustadz, ada yang tambah ngantuk dan turu. Oh, berarti aurai gak kuat. Gak kuat, Pentiumnya itu kapasitasnya cuma 1 giga. Sedangkan Lailatul Qadar dan malaikat itu maha giga, gak kuat. Harus dibersihkan dulu, HP jenengan itu kalau full video, full foto, itu bisa nerima enggak? Enggak, biasanya ada kotak dialog apa? Silakan hapus, dihapus. Ternyata hapus enggak bisa masuk juga. Saking eleke HP nih. Sama, saking eleke ati itu loh. Diresiki ya. Kalau HP elek gini minta di apa? Diganti. Kalau istri elek. Diservis, dibersihkan. Ini kalau bapak-bapak bilang ganti semangat, sujud. Ganti, ternyata tambah elek kapok. Kenapa? Dia terjebak dengan sawang sinawang. Tengah malam ini pintu langit terbuka. Lanjut. Bulan Ramadan, jelas ini. Ketika bulan Ramadan, pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu jahanam akan ditutup, serta para setan akan dibelenggu. 5. Bulan Sya'ban, semua amal diangkat ke langit. 6.
Ternyata ketika sholat duhur, yang terakhir 7 hari Senin dan Kamis. Makanya hari Senin dan Kamis biasanya kita disunahkan apa? Puasa. Itu pintu langit terbuka itu. Dan kita merasakan. Pernah kami itu sholat asar, Ustaz Irfan. 4 rakaat itu 1 jam. Ya Allah, enak sekali. Terus tiba-tiba, ini hari Kamis ini. Masya Allah. Langsung mendoakan orang tua, mendoakan guru-guru Kamis itu. Karena di situ pintu langit itu terbuka. Dan nanti kira-kira nyambung Kamis malam Jumat. Hari yang istimewa. Malam yang istimewa. Jangan sampai ini hanya menjadi keterangan saja. Tapi menjadi pengalaman. Menjadi pengalaman rohani. Kalau Rasulullah itu bersabda seperti ini, siap Mas Rin, doa iftitah, berarti terbuka. Ada di dalam surat An-Naba itu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Dan ketika langit itu terbuka, ternyata ada pintu-pintunya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kalau pintu langit itu dibuka, ternyata di langit itu ada abwaba, pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung-gunung pun akan dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Maksudnya ketika gunung itu meletus, ada asapnya. Nah, ketika asap itu terbang, itu seakan-akan berupa gunung, ternyata tidak ada gunung, yaitu fata morgana. Terakhir, di sini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang disebut abwaba turuqon wa masalika linuzulil malaika. Jalan dan jalan tempatnya turun malaikat. Lihat, ketika kita salat tahajud diterima oleh Allah, maka langit itu tak akan terbuka. Kalau terbuka, otomatis siapa yang turun? Malaikat. Jenengan ini yakin malaikat apa setan sih? Makanya wajahnya kayak setan. Malaikat teko gak kroso, setan teko lu drone merinding. Lu sapa sing teko? Setan. Oh. Jenengan itu lebih peka setan apa malaikat? Kalau setan berarti channelnya masih di setan. Semoga paham. Mau berubah channel? Mau bayar. Yo diresi biar berubah channel. Ngerti maksudnya itu? Biar lebih sensitif malaikat daripada sensitif setan. Jenengan itu kalau dibayang-bayangi setan sama dibayang-bayangi malaikat itu sering mana? Oh, jenengan itu kok seneng? Lu ono penampakan nang kono. Kok seneng? Saya nggak mau. Harus tolak enggak? Saya nggak mau. Makhluk kayak gitu biasanya caper. Cari perhatian. Kalau diperhatikan, itu Bu Tuti ini sebagai saksinya. Kita pernah zikir sholat di rumah tua. Yang itu Ustadz Ivan kayu jati dari Kalimantan itu loh. Kalimantan itu. Wangker itu. Sholat di situ. Enak. Habis sholat, habis zikir, tiba-tiba yang ibu-ibu, ya Allah Ustadz, penampakan das tok. Satunya bilang, motornya gede. Ternyata enggak nampak kepada bapak-bapak. No ibu-ibu tok. Saya jadi mikir. Kenapa kok nampak kepada ibu-ibu, kok enggak nampak kepada bapak-bapak? Saya akhirnya dapat petunjuk. Oh, bapak, ibu itu kalau ke pasar, biasanya satu tujuan, set pulang. Kalau ibu-ibu ikut tawaf, akhirnya nyantoli, akhirnya tujuan awal tidak. Iya. Ternyata ngajak madep bapak sama ibu, itu keberatan ibu. Mulai tawafi gitu.
Understand? Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal nggak? Nyabangi wong wedok itu banyak. Silakan panjenengan bepergian sama bapak sama ibu. Sing sering lali sapa? Ibu. Karena ibu itu urusannya bajunya anak-anak kabeh. Bapak mek kanggo awake dhewe tok. Lali maneh. Jangan-jangan nanti hisab itu nanti yang lebih banyak itu ibu nanti itu. Betul nggak kira-kira? Silakan diajak begini-begini, Masya Allah. Semoga hati kita dibalik oleh Allah, dirubah lebih peka kepada channelnya malaikat daripada kepada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Jadikanlah kami ahli Al-Qur'an. Jadikanlah hati kami ketika dibaca Al-Qur'an merinding, bergetar, bercucuran air mata, tersungkur, tersujud dan menangis. Ya Allah, kumpulkan kami dengan 12 sahabat tadi, wanita ahli surga. Ya Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.